Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Yang anggotanya terdiri atas Abdillah Ramadan, Muhammad Farhan Taruna, Farhan Fabriansyah, dan terakhir Muhammad Farda Fadilah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Fadilah. Oke, terima kasih untuk Muhammad Fadila telah memberikan saya waktu. Selanjutnya, pembahasan mengenai objektum litis. Objektum litis adalah dalam praktek hukum dikenal dengan istilah objek perkara atau objek sengketa. Objek perkara yang menjadi kewenangan dalam Mahkamah Konstitusi, objek perkaranya tergantung jenis perkaranya, yaitu ada 4 kewenangan. Dan salah satu dari 4 itu dalam hal ini perkara pengujian undang-undang objek perkaranya yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, baik undang-undang yang diundangkan sebelum atau sesudah perubahan Undang-Undang 1945. Next. Adapun pembagiannya, pembagian objek judicial review ini tidak jauh berbeda dengan pembagian pengujian produk hukum secara umum atau Totsihrek, yaitu yang satu formal judicial review, yang kedua material judicial review. Formal judicial review yaitu undang-undang dalam pembentukannya ataupun isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau keseluruhannya. Itu disebut dengan pengujian formal. Atau jika isi atau materi muatan seperti ayat, pasal, dan bagian-bagian dari undang-undang itu sendiri dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, itu disebut dengan material judicial review. Adapun kasus seperti isi muatan ini menjadi isi muatan seperti pasal ayat ini yang menjadi nyawa dari undang-undang tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 ini, maka undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Untuk contoh yang dibentuk, untuk contoh
formula judicial review ini ada Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 20 tahun 2002. Untuk materi judicial review ini contohnya adalah salah satu dari ayat atau pasal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka yang dihilangkan hanya pasal yang bertentangan. Untuk pasal lainnya yang tidak bertentangan tidak akan diubah. Untuk pembahasan dari saya mungkin segitu. Selanjutnya pembahasan dari teman saya. Ya, selanjutnya ada proses persidangan, pembuktian, dan putusan. Saya akan membahas tentang proses persidangan. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi muatan permohonan, dan panel hakim menjadi wajib memberi nasihat kepada pemohon tentang kejelasan, kelengkapan, uraian permohonan yang meliputi A. Kedudukan hukum, B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan. Dan yang C ada substansi pokok permohonan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan itu nanti hasilnya akan diberikan kepada RPH, yaitu yang terdapat pada nomor 3, rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim itu dapat memutuskan mengembalikan persidangan pleno, dan yang kedua memutus perkara, dan yang keempat itu ada pengucapan putusan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Abdillah. Baik, terima kasih. Saya Abdurrahman akan membawakan mengenai pembuktian. Dalam pembuktian itu ada ragam alat bukti, yaitu bukti dokumen, keterangan ahli, bukti petunjuk, penerjemah, keterangan saksi, keterangan pihak-pihak, dan juga bukti elektronik. Mengenai bukti dokumen, sebentar maaf. Mengenai bukti dokumen, dokumen ini dimaksud adalah dokumen resmi. Dokumen itu bisa contohnya adalah perundang-undangan yang berlaku, yang masih digunakan dalam sistem legal Republik Indonesia. Itu bisa diakses melalui misalnya kalau sekarang itu kita bisa mengakses di situs yang sudah menyediakan perundang-undangan yang ditandatangani oleh baik pihak DPR maupun Presiden. Lalu ada keterangan saksi. Saksi itu adalah orang yang diambil pernyataan yang berdasarkan dari pernyataan dia, apa yang dia rasakan, apa yang dialami terkait dengan kasus tersebut. Ini bisa dipanggil oleh pihak pemohon, termohon maupun oleh majelis hakim sendiri. Lalu ada keterangan ahli. Ahli ini tuh dia berbeda dengan saksi. Dia tidak secara pribadi merasakan dia tidak merasakan perkara ini begitu. Dia tidak merasakan, dia tidak mendengarnya, tapi dia punya pengetahuan khusus yang terkait dengan apa yang ada di perkara yang sedang dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi. Seperti saksi, dia juga bisa dipanggil oleh pemohon, termohon maupun majelis hakim sendiri. Lalu ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu tuh dia pendeknya dia tuh ada kesimpulan dari apa yang sudah dinyatakan oleh ahli, saksi maupun pihak-pihak, dan maupun bukti-bukti dokumen dan juga bukti lainnya. Keterangan pihak-pihak itu ketika saat baik pemohon dan termohon menyatakan keterangannya,
dan juga ada juga pihak saksi, pihak ahli itu kan dia membuat suatu keterangan. Nah, keterangannya itu yang diambil sebagai barang bukti. Lalu penerjemah itu kalau misalnya satu perkara itu dia ada mungkin ada suatu dokumen yang dimana dia tuh berbahasa asing, atau bisa juga saksi maupun ahlinya, atau bahkan mungkin mungkin dia pemohon, anggap saja dia seorang WNI yang baru di nasionalisasi, baru pindah warga negara. Nah, kalau itu dia bisa pakai penerjemah, yang dimana penerjemah itu penerjemah resmi, penerjemah yang tersumpah. Nah, lalu terakhir ada bukti elektronik. Nah, bukti elektronik ini sebenarnya kalau di hukum acara itu dia masih jangan digunakan, karena kan yang namanya bukti elektronik itu bisa diedit-edit. Tetapi meskipun begitu tetap bukti elektronik seperti screenshot dan semacamnya itu bisa dijadikan sebagai barang bukti, meskipun kalau untuk ini harus tentunya memanggil ahli, misalnya ahli IT gitu, untuk memverifikasi keasliannya. Lanjutnya. Nah, baik. Jadi ini adalah bentuk tulisan. Ini mengenai tentang tulisan dan juga akibat hukumnya. Pertama, bentuk tulisan itu, maaf sebentar, bentuk tulisan. Dalam membuat satu keputusan Mahkamah Konstitusi itu dia harus ada seperti ada kerangkanya begitu. Dia tidak asal ditulis saja. Pertama dia harus ada kepala putusannya, yang isinya tuh begini, dia berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kepala putusannya berbunyi seperti itu. Itu di pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Konstitusi itu. Ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Lalu nomor 2 ada identitas para pihak. Identitas para pihak, nama, tanggal lahir, pekerjaan, sebagainya. Lalu ada peringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, dan terakhir itu hari, tanggal putusan, nama para hakim konstitusi, dan juga paniteranya. Lanjutnya. Pendapat berbeda. Pendapat berbeda itu yang namanya hakim konstitusi kan ada 9 orang. Dia tidak semua kasus yang diperkarakan itu bisa 99-nya itu setuju terhadap satu perkara. Nah, dalam hal itu kalau misalnya ada yang berbeda, misalnya ada dari 9 orang itu anggaplah 7 setuju, 2 tidak setuju. Nah, yang tidak setuju itu tuh dia harus ditulis di file putusannya itu, di amar putusan dia harus ditulis kenapa 2 hakim ini tidak setuju, argumennya apa. Nah, itu begitu. Lalu ada dissenting, concurrent, dan consenting opinion. Dissenting opinion itu dia seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, ada 9 hakim konstitusi, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi kan kalau yang namanya hukum acara Mahkamah Konstitusi kan dia diambil suara mayoritasnya. Tapi meskipun begitu, tetap saja yang minoritas ini, hakim yang ibaratnya yang bertolak belakang dari mayoritas, itu tetap harus ditulis di dalam amar putusannya. Lalu ada concurrent opinion. Nah, concurrent opinion ini tuh jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda gitu, maka dia tidak disebut dissenting opinion, melainkan concurrent opinion. Sedangkan consenting opinion itu consenting opinion itu dia sama pada pokoknya dapat dikatakan, oleh pengertian concurrent opinion dan consenting opinion itu pada pokoknya dapat dikatakan sama saja. Keduanya itu sama-sama berbeda dari pengertian dissenting opinion. Namun kalau bahasa hukumnya
ada berbeda gitu pendapat. Tapi pada intinya tuh yang kedua itu tuh dia tetap apa namanya tetap apa ya tetap misalnya tetap nggak setuju, tapi dia dengan alasan yang apa dengan argumen yang beda gitu. Nah di pendapatnya dia setuju sama nah oh ya ini kalau consenting opinion itu dia setuju sama apa sama ya consenting opinion dia setuju sama apa sama ibaratnya hakim mayoritas, tapi dia memiliki argumen yang beda. Sedangkan kalau concurrent opinion itu tuh ya apa ya itu sama aja sebenarnya apa concurrent opinion sama consenting opinion. Jadi dia uh, apa ya beda beda argumen aja apa dasar dia apa berkesimpulan seperti itu. Lalu ada penuangan dalam putusan. Nah, kalau penuangan dalam putusan ini tuh ini masih terkait juga dengan dengan perbedaan pendapat tersebut, yaitu dalam ini kalau uh, dalam hal putusan tidak tercapai mufakat, maka pendapat anggota majelis hakim berbeda dimuat dalam putusan. Jadi jadi apa namanya itu tetap di apa tetap ditaruh gitu karena walaupun berbeda walaupun memang mereka tidak sama dengan keputusan hakim yang mayoritas dia tetap ditaruh situ untuk apa biasanya untuk yang namanya persidangan itu kan dia harus ditulis sedetail mungkin dan juga untuk kepentingan masa depannya bisa saja itu berguna untuk perkara perkara yang akan datang di kemudian hari. Mungkin saja ada perkara yang tidak jauh beda. Nah, itu pendapat yang berbeda itu bisa diambil sebagai satu pertimbangan. Nah, lalu ada Ada penempatan dalam putusan. Nah, penempatan dalam putusan ini mengenai pendapat yang berbeda ini ditaruh di mana? Apakah sesudah ada pertimbangan hukum atau baru jadi pertimbangan hukum pendapat yang berbeda lalu amar putusannya atau sebelum pertimbangan hukum ini ditaruh dulu baru pertimbangan hukumnya baru amar putusan atau setelah amar putusannya. Nah, dia pada mulanya sih para hakim konstitusi itu bersepakat untuk menempatkan pendapat yang berbeda di bagian lampiran seperti ibaratnya tuh mahkamah internasional itu juga dipakai di luar negeri. Tapi dirasa agak janggal. Uh, nah, oleh sebab itu bisa ada juga penempatan yang pernah diubah jadi sudah amar. Jadi gitu. Jadi biasanya sesudah amar dia ditaruh pendapat berbedanya. Lalu selanjutnya, nah proses pengambilan putusan. Yang namanya proses pengambilan putusan itu dia kan ada pertentangan di dalam ada pertentangan di dalamnya. Sebentar. Nah, dalam pembahasan perdebatan itu hakim itu dia saling bertukar pikiran untuk bagaimana mencari soal keputusan yang paling tepat. Itu pembahasan perdebatan. Itu biasanya di majelis rapat pembahasan kasus perkara gitu oleh sembilan hakim. Lalu ada perancangan putusan. Nah, putusan ini harus dirancang gitu. Ini dikerjakan oleh para hakim melalui rapat pleno permusyawarah hakim yang bersifat tertutup atau rahasia. Nah, dalam prakteknya tuh terdapat beberapa kemungkinan mengenai hakim yang ditunjuk sebagai perancang atau drafter putusan. Itu bisa dia yang merancang putusan tersebut. Nah, lalu terkait ada masalah redaksional. Nah, redaksional itu gini, kan bahaya kan kalau misalnya kalau ada salah ketik atau salah tulis di di putusan tersebut. Sedangkan kalau menurut undang-undang kan Mahkamah Konstitusi itu putusannya dia bersifat final. Nah, makanya dia sebelum dijadikan putusan itu harus di recheck dulu sebelum diresmikan menjadi putusan yang sebenarnya. Jadi begitu.
Nah, terakhir ini apa akibat hukum. Nah, putusan dan amar. Nah, setiap putusan itu kan pasti mengakibatkan apa namanya suatu suatu apa menyebabkan suatu. Pertama kita bahas tentang putusan amar. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak saat itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Nah, pasal 9 Undang-Undang Konstitusi menentukan Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. Nah, jadi setelah ada putusan itu hakim tuh dia ngasih salinan kepada para pihak, terus juga habis sidang pleno dinyatakan ditutup oleh ketua sidang, para hakim meninggalkan ruangan. Selanjutnya ada akibat hukum terhadap putusan terhadap perkara terkait. Nah, jadi kalau ada undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dia itu tetap berlaku. Dia akan tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa undang-undang itu tidak sesuai dengan UUD 45. Jadi setelah belum ada putusan itu, undang-undang di perkarakan tersebut masih berlaku. Terakhir ada akibat hukum terhadap subjek dan perbuatan hukum sebelum putusan. Nah, kalau ini jadi kalau misalnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bahwa perbuatan hukum tersebut atau begini tuh salah. Nah, kalau misalnya ada pihak yang dia tuh melakukan hal tersebut sebelum ada putusan, hal tersebut tuh tidak bisa dinyatakan bersalah karena kan dia retroaktif ya, dia tuh berlaku ke depan, dia tidak berlaku ke belakang. Jadi kalau misalnya ada hal terkait yang dilarang karena putusan Mahkamah Konstitusi, tapi dia melakukannya itu sebelum ada putusan tersebut, maka hal tersebut dia dilarang dan orang tersebut tidak bisa dibilang sebagai pelanggar hukum. Jadi begitu. Dan terakhir itu ada penerbitan putusan. Setelah putusan dibuat, putusan itu dia harus disebarkan, bisa lewat lembaran negara, terus juga ada media-media, lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, dan berita daerah. Itu bagaimana caranya tuh negara menyebarkan hasil putusan tersebut ke semua pihak, ke semua Indonesia melalui perangkat-perangkat negara. Jadi itu. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.